Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Tak terasa kita sudah memasuki semester 2 tahun ajaran ini. Semoga teman-teman tetap semangat dalam pembelajaran matematika asik. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yuk kita mulai pembelajarannya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pada video kali ini Bunda akan membahas materi kecepatan, jarak, dan waktu. Di sini Bunda akan menyampaikan tentang rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian ada contoh-contoh soal. Dan di akhir video ini Bunda berikan latihan soal. Yang pertama, kita harus memahami rumus menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Supaya gampang diingat, kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Agar mudah diingat ya teman-teman, seperti apa segitiga Jokowi ini? Nah, ini ada huruf J, K, W dalam segitiga. J-nya adalah jarak, K-nya adalah kecepatan, W-nya adalah waktu. Untuk satuan yang digunakan untuk kecepatan contohnya kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan lain-lain. Dan untuk satuan jarak kita gunakan kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Dan untuk satuan waktu biasanya kita gunakan jam, menit, dan detik. Nah, misalnya di sini ada soal misalnya 5 km per jam. Nah, ini satuannya adalah satuan untuk kecepatan. Dan contoh lagi misalnya 5 km. Ini satuannya digunakan untuk satuan jarak ya teman-teman. Dan contohnya lagi ada 1 jam, 1 menit. Nah, ini digunakan untuk satuan waktu. Terus bagaimana cara menggunakan rumus Jokowi ini? Contoh, kita mau menghitung kecepatan. Kecepatan itu adalah K, K-nya kita tutup. K sama dengan J per W. Nah, ini adalah rumus kecepatan. Dan ketika kita mau mencari rumus jarak, nah J-nya kita tutup. Ada huruf K di samping dikali W. Kalau ada di samping artinya dikali ya teman-teman. Oke, ketika kita mau mencari rumus waktu, W-nya kita tutup. W sama dengan J per K. Artinya jarak dibagi kecepatan. Oke teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan bisa diingat ya. Contoh soal. Kita simak baik-baik. Yang pertama, Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter, ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Jawabannya yaitu kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Yang ditanya berapa kecepatan, berarti kita tutup huruf K-nya. K adalah kecepatan. Terus rumusnya adalah K sama dengan J per W. J ini jarak per waktu. Jaraknya rumah Syam ke sekolah 300 meter. Kita tulis di atas 300 meter. Untuk W-nya waktu yaitu berapa? 15 menit. Nah, ini 300 meter per 15 menit, artinya 300 dibagi 15. Berapa teman-teman? 300 bagi 15, 20. Satuan untuk kecepatan adalah meter per menit kita gunakan.
Oke, berarti jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Syam adalah 20 meter per menit. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh kedua. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh titik. Nah, kita coba menjawabnya dengan rumus segitiga Jokowi. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh ayah. Maka pada segitiga Jokowi J-nya kita tutup. J sama dengan K dikali W. K-nya adalah kecepatan. Kecepatannya 32 km per jam dikali waktu. Waktunya berapa? 3 jam. Kita tuliskan 3 jam. Nah, 32 dikali 3, 96. Satuan yang kita gunakan adalah kilometer, karena yang ditanya adalah jarak. Oke, jadi jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh 96 km. Untuk contoh selanjutnya, yang ketiga, Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapa waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Jawabannya adalah sama seperti tadi, kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Yang ditanya berapa waktu tempuh. Berarti yang kita tutup adalah W-nya. Rumusnya J per K. Jaraknya yang ditempuh 90 km per kecepatannya adalah 30 km per jam. Maka kita tuliskan di bawahnya 30 km per jam. Nah, ini 90 per 30, artinya 90 dibagi 30 hasilnya adalah 3. Satuan yang digunakan adalah jam, karena yang ditanyakan adalah waktu. Oke, selesai untuk soal nomor 3. Jadi waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B adalah 3 jam. Sekarang teman-teman kerjakan latihan soal berikut ya. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami materinya ya. Bunda akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.